warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Tuha Firdaus, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Untuk kali ini media yang saya gunakan adalah media visual. Media visual yang saya bawa adalah contoh dari kedua surat tersebut. Mengapa saya memilih contoh dari kedua surat tersebut? Menurut saya, jika siswa-siswa langsung melihat bentuk dan model dari kedua surat tersebut, pasti akan lebih mudah untuk memahami, apalagi jika saya sudah menjelaskan. Selanjutnya adalah cara membuat media tersebut. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah alat dan bahan, yaitu laptop atau komputer, print, ballpoint atau pensil, kertas atau penghapus. Pertama-tama kita buat surat dinas. Kalau surat dinas ini lebih mudah ya membuatnya, karena sudah menulis di komputer gitu. Jadi tidak usah menulis pakai tangan, langsung saja di komputer atau laptop. Nah, kalau surat pribadi mungkin akan agak sedikit lebih rumit ya, karena surat pribadi ini kan pendapat pribadi masing-masing, dan menulisnya pun di kertas menggunakan tangan. Biasanya surat pribadi ini dikirim untuk teman, saudara, atau keluarga seperti itu. Kalau pribadi yang menulis ingin menambahkan hiasan atau bingkai atau lain sebagainya, boleh, karena ini sifatnya pribadi, tidak secara dinas. Setelah kita mengetahui cara pembuatan media tersebut, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya. Jadi surat dinas itu hanya dikeluarkan kantor-kantor resmi maupun instansi-instansi resmi seperti sekolah, pengadilan, keguruan, PGRI itu, dan lain sebagainya. Sedangkan surat pribadi adalah satu di antara jenis surat yang berisi keperluan pribadi. Umumnya surat pribadi ditulis memang dengan maksud pribadi dan ditujukan kepada orang lain. Nah, seperti saya yang sudah bilang sebelumnya. Jadi surat pribadi ini memang mempunyai tujuan pribadi, seperti kita menyampaikan kepada teman kita atau kepada keluarga kita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari surat dinas dan surat pribadi, kita akan membahas tentang kegunaan masing-masing surat. Jadi, kedua surat ini memiliki kegunaan yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu surat dinas. Sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal inilah yang juga membuat fungsi surat dinas diarsipkan. Selanjutnya, kegunaan dari surat pribadi. Yang pertama, untuk mengekspresikan diri. Surat pribadi biasanya dipakai untuk keperluan personal dan sering dipakai untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Menjadi wakil penulis. Surat pribadi berfungsi sebagai wakil penulis surat. Surat pribadi mewakili penulis surat guna berkomunikasi dengan pihak lain. Yang ketiga,
Sarana penyampaian ide. Penyampaian gagasan serta ide biasanya dilakukan lewat surat pribadi kepada orang lain. Dengan cara seperti ini, si penulis bisa menyampaikan ide serta gagasannya secara bebas. Kali ini saya sudah membawa contoh dari kedua surat tersebut. Saya akan menunjukkannya. Yang pertama, ini adalah contoh dari surat pribadi. Bisa dilihat. Dan selanjutnya, yang kedua, ini contoh dari surat dinas. Apakah kalian melihat perbedaan di antara kedua surat ini? Oke, mari kita bahas. Surat pribadi dengan surat dinas itu memang berbeda, karena tujuan dari surat tersebut sudah beda. Surat dinas ditujukan untuk tujuan yang resmi, dan surat pribadi ditujukan untuk urusan pribadi atau tidak resmi. Untuk perbedaannya, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua. Untuk yang pertama, pada surat dinas itu pasti ada ini, kepala surat atau kop surat. Kalau di surat dinas atau surat resmi itu pasti ada ini, kepala surat atau kop surat. Kalau di surat pribadi tidak ada kop surat ataupun kepala surat. Selanjutnya kita menuju ini. Dalam surat dinas itu pasti ada nomor surat. Pasti ada. Karena ini ditujukan untuk pengarsipan agar data tidak hilang. Selanjutnya, kalau di surat pribadi tidak ada yang namanya nomor surat, karena ini bukan dokumen resmi atau yang perlu diarsipkan. Terserah pribadi masing-masing. Selanjutnya, isi dari kedua surat tersebut. Dari kedua surat tersebut fungsinya sudah beda. Tentunya isi dari kedua surat tersebut pasti berbeda kan? Oke, kita akan menunjukkannya. Kalau di dalam surat dinas, ini isinya biasanya tentang urusan dinas, perjalanan dinas, izin tugas, atau perintah penugasan, seperti itu. Kalau di dalam surat pribadi, isinya soal urusan pribadi biasanya, atau ya bisa bebas, ucapan, atau apa, pokoknya yang tentang pribadi seperti itu. Selanjutnya, penulisan surat. Kalau di surat dinas itu ada penulisan tanggal suratnya. Tanggal penulisan surat. Agar mudah untuk menyisihkan nantinya. Kalau di dalam surat pribadi itu bebas, boleh ada, boleh tidak. Karena surat pribadi tidak terikat oleh peraturan apapun. Baiklah, itu penjelasan singkat mengenai contoh media visual. Yang saya gunakan adalah contoh langsung dari kedua surat tersebut. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang perbedaan dan fungsi dari surat dinas maupun surat pribadi. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang lengkap, saya mohon maaf yang seberas-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.